Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Milka Loriati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Dalam video ini berisi pemaparan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung semua murid di kelas. Maksudnya adalah setiap anak adalah unik, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir anak pasti berbeda, sehingga diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Setiap anak pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Contoh minat, misalkan ada anak-anak yang suka dalam seni, ada yang suka dalam olahraga, ada yang suka dalam sains, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari situasi lingkungan, situasi budaya, gaya belajar anak, serta kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh anak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi kemampuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid pada sebelumnya, kemudian membaca rapor murid di kelas yang sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di mana diferensiasi konten adalah guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari, dan proses yang telah mereka lewati. Nah, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul pembelajaran lainnya? Di mana modul yang dimaksud adalah modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dengan modul 1.4. Apakah ada kaitannya dengan modul 2.1? Nah, tentu ada kaitannya.
dalam pembelajaran modul 1.1 berkaitan dengan modul 2.1, di mana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam modul 1.2 dengan modul 2.1 juga mempunyai hubungan, di mana dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam modul 1.3 juga mempunyai hubungan dengan modul 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir adalah modul 1.4 berhubungan dengan modul 2.1, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid perlu membuat kesepakatan kelas sebelum melaksanakan proses pembelajaran, agar dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih, salam guru penggerak.